Ini sudah berapa? Baru 21. Kita langsung, saya ada film yang cocok ya. Nanti kita tonton film aja. Biar gantian, nanti bisa suara saya asli, atau bisa kita ambil dari bahan-bahan yang bagus ya. Oke. Mudah-mudahan ini mau saya share dulu sebentar. Sebentar, share-nya mana? Udah kelihatan filmnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sebentar, ini gambar saya matiin dulu. Biar nggak berat. Ya mudah-mudahan ini nggak putus ya, jadi saya pakai wifi kampus, kadang-kadang suka putus. Kasih tahu aja kalau putus di jalan. Oke, kelihatan ya, saya putar, ini menurut saya bagus, nanti ada juga film yang menarik ya. Oke. Sebentar. Sebelumnya jangan ini dulu kali. Jangan persamaannya dulu ya, sebentar ya. Kita cari yang lain dulu sebentar. Ini nih. Bentar ya. Yang film ini aja dulu. Sebentar, nggak ada suara. Udah ya? Clear gambarnya? Clear, Pak. Kelihatan ya? Pak. Oke, silakan kita lanjutkan. We have an x-axis and a y-axis. Let us also create an axis that represents the angle theta. The green line rotates by the angle theta. For each value of theta, the x-coordinate represents the cosine of theta, and the y-coordinate represents the sine of theta. Sinusoidal dilihat dalam 3 dimensi ya. Gelombang sinusoidal The angle dilihat theta dalam can range anywhere between 3 negative dimensi. Nah, infinity sekarang and kita lihat dia 2 positive dimensi infinity. ini ya. Kalau tadi kan kita lihat seperti spiral itu 3 dimensi. Kalau yang ini dilihat secara 2 dimensi, 2 dimensi. Suara saya kedengeran ya? Kedengaran, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Kedengaran, Pak. Oke, silakan. Nah, ya ini dilihat secara 3 dimensi. Kalau 2 dimensi tadi dia seperti gelombang sinusoidal. Nah, itu kan. This two-dimensional pattern dimension. is what we refer to as a Sinus, sine gelombang wave. sinus. We can change the sine wave's amplitude. Nah, kalau amplitudenya kita kalikan setengah, dia jadi turunnya. Jadi memendek atasnya. Phase, Ini bergeser sejauh V, bergeser ke kiri. Jadi kalau plus bergeser ke kiri dia. and frequency. Nah, ini kalau frekuensinya berkurang. Suppose we have two sine Ah, waves that are sekarang identical penjumlahan except for the fact dua that they have different gelombang sinusoidal amplitudes. ya, dengan frekuensi yang sama tapi amplitudenya berbeda. If we add these two sine waves together, the result can be represented graphically as shown. 3/4 ya ditambah 1/4. Tuh, hasilnya yang hijau. Frekuensinya sama, cuman amplitudenya yang berubah. Frekuensinya sama, amplitudenya yang beda. Now, suppose that the two sine waves also have different phases.
Yang biru yang 3/4, yang merah yang 1/4. The sum of these two waveforms can be represented graphically like this. Itu hasil penjumlahannya ya. Jadi jadi sinusoidal itu juga bisa dijumlahkan secara fasor ya. Mungkin Anda sudah belajar di matematika itu. Ada fasor. Pertama orang So listrik long harus as the ngerti two fasor. sine waves have the same frequency, their sum will always be another sine wave of the exact same frequency, but with a different amplitude and phase. Now, suppose that the two sine waves also have a different frequency. Nah, sekarang frekuensinya berubah. Yang merah itu jadi 3 kalinya ya, 3 theta itu. Dengan amplitudo amplitudonya beda, kemudian frekuensinya beda. Ya, jadi seperti itu gambarnya tuh lihat. If we add together sine waves of different frequencies, then the resultant waveform is no longer a sine wave. Nah, kalau gelombang sinusnya itu bertambah lagi ya, nambah lagi sinus, lama-lama dia jadi gelombang kotak. Nanti mungkin ada di sini penjelasannya. Nah, itu penjumlahannya. We can add together three Nah, sine sekarang waves. kita coba 3 sinusoidal ya. Dengan frekuensi yang berbeda-beda, kemudian amplitudonya berbeda-beda. Nah, itu lama-kelamaan dia nanti mendekati seperti sinyal kotak ya. Ini yang disebut dengan apa? Deret Puye. We can add together 4 sine waves. Nah, kalau 4, tadi 3 sekarang jadi 4. Dengan frekuensi yang berbeda dan amplitudo yang berbeda-beda. We can add together 5 sine Ya, waves. bisa juga tambah lagi 5. Tuh, lihat ya. Ya mirip bulan mengelilingi bumi ya, tapi bareng-bareng bumi mengelilingi matahari gitu ya. Jadi bulan itu berotasi, sambil berotasi dia mengelilingi bumi, bareng-bareng bumi mengelilingi matahari gitu ya. Bareng-bareng tata surya mengelilingi pusat galaksi. Nah, itu yang tuh lihat. Semakin banyak penjumlahannya dia semakin mirip sinyal kotak. Itu gambaran 3 dimensi ya. Tuh, lihat ya. Semakin mirip sinyal kotak. In fact, we can add together an infinite number of sine waves. Ya, jadi semakin banyak dijumlahkan ya. Sinusnya semakin banyak, frekuensinya semakin naik. Ya, semakin mendekati sinyal kotak. Here, by adding together an infinite number of sine waves, we have Kalau produced tak a terhingga pattern that ya, looks like this. maka dia seperti itu ya, bentuk gelombang penjumlahannya. Now, let's add together a different set of sine waves.
Suara saya masih kedengaran ya? Saya harus ngecek, takutnya ini putus. Masih ada? terdengar, Masih, Pak. Bisa ngikutin ya? Oke. Halo, Pak. Halo, putus ya, lepas ya. Iya, Pak. Ya udah kita ntar. Ketahuan tadi, untung bunyi tuet. Lepas. Oke, ntar. Ntar ya. Kita dari nol lagi, bukan dari nol, kita masuk. Oke. Sampai mana tadi? Sampai sini ya. Gelombang segitiga jadi masuk, Pak. Ini gelombang segitiga ya, jadi bisa juga penjumlahan sinyal-sinyal sinusoidal itu bisa jadi gelombang segitiga ya. Tuh. By adding an infinite number of sine waves, we have produced this other pattern that looks like this. As it turns out, every possible waveform and function in existence can be generated by just adding together different sets of sine waves. Nah, dengan transform Fourier ini bisa dibalik ya. Jadi sinus-sinus ini ya, sinus-sinus ini dijumlah, hasilnya ini gelombang segitiga ini. Nah, dengan transformasi Fourier bisa dibalik. Jadi kita bisa mencari penyusun gelombang-gelombang sinusoida penyusunnya gitu ya, dengan menggunakan transformasi Fourier gitu ya. In the two examples shown here, the sum of all the sine waves happened to be repeating waveforms. Maaf Pak, suaranya hilang Pak. Halo? Hilang ya? Bentar ya. Maaf Pak, suara Bapak putus-putus Pak. In the two examples Nah. shown here, the sum of all the sine Udah jelas? waves happened to be repeating Jelas, Pak. waveforms. Oke. Ya, udah jelas Pak. In these cases, only certain frequencies of sine waves were needed.
Ya berbeda And each of these frekuensi, sine waves had a frekuensi yang measurable berbeda-beda, amplitude. amplitude yang berbeda gitu ya. Non-repeating waveforms can also be generated by adding sine waves together. Hmm. But in these cases, sine waves of every possible frequency may be needed. Nah, dalam kenyataannya kan dalam dunia nyata ya, sinyal di udara itu kan kecampur atau di dalam And each of these kabel sine listrik waves itu. have an amplitude that is Kita bisa infinitely juga small. menyaring atau mengambil frekuensi tertentu yang kita inginkan gitu ya. When an infinite number of sine waves with infinitely small amplitudes are added together, the result can be a waveform that we can see and measure. This is the same way in which, if we add together an infinite number of infinitely thin sheets of paper, although each sheet of paper by itself has 0 volume, their combination can be an object with an actual volume that we can see and measure. Some sheets of paper can be larger than others. Although the volume of each sheet of paper by itself is 0, when we have an infinite number of sheets of paper added together, we will be able to measure the object's density, and the density in some parts of the object will be higher than the density in other parts of the object. Similarly, when we add together an infinite number of sine waves of infinitely small amplitudes, we will be able to measure the density of frequencies. And this density of frequencies will be higher around some frequencies than others. This is what we refer to as the frequency spectrum of a waveform. All signals and waveforms have a frequency spectrum. When signals and waveforms interact with physical objects, their frequency spectrum is altered. By understanding how the frequency spectrums are altered, we can understand how the signals and waveforms are altered. The signals and waveforms that we see in real life have a beginning and an end. However, each of these signals and waveforms can be thought of as the combination of an infinite number of sine waves, and each sine wave has no beginning or ending. It is just that all these sine waves exactly cancel each other out at all times
except during the time that the signal is present. Therefore, all signals that we see in real life can be thought of as the combination of an infinite number of sine waves that have always been present since the beginning of time, and which will continue to exist through all eternity. More information about mathematics is available in the other videos on this channel, and please subscribe for notifications when new videos are ready. Oke ya, selesai. Terus kita lanjut lagi ke sebentar. Masih ngikutin ya? Halo? Masih Pak. Masih ngikutin ya? Oke. Kita sekarang video tentang teorinya ya. Transformasi Fourier, deret Fourier sudah ya. Deret Fourier yang kontinu ya, terus yang diskrit. Kemudian ini transformasi Fourier ya. Nah, sebenarnya ini materinya ada yang sebentar. Transformasi Fourier waktu kontinu. Nanti yang slide-nya ada ya. Jadi kalau kalian lihat, nah, tapi Anda baca sendiri aja. Nah, ini ada sinyal dan sistem ya, sinyal dan sistem untuk transformasi waktu kontinu. Ini saya lewat aja ini. Ya. Ini tadi kan ada sinyal kotak ya, ada sinyal-sinyal ini. Nah, aslinya itu di contekannya itu ya. Sebenarnya ini ya. Secara garis besar tentang deret Fourier sama transformasi Fourier. Nah, di sini semua ada ya, ada apa? Finite series ya, Fourier series, deret Fourier ya, diskrit. Nah, ini persamaannya ya. Ini persamaannya, kemudian ini transformasi Fourier ya, continuous ya, ini persamaannya ya. Jadi ini yang inputnya continue. Yang inputnya continue ya. Kemudian ini hasilnya diskrit, yang ini hasilnya continue. Jadi contekannya ada di sini semua sebenarnya ya. Contekannya ada di sini semua yang kita pelajari. Ini bisa Anda jadikan semacam suatu contekan lah tentang Fourier. Ya. Di sini juga sama, matematik semua sama aja ya. Nah, biar saya nggak banyak ngomong. Jadi sebenarnya ini contekannya. Nanti tinggal dibaca aja. Kita lanjut ke film selanjutnya ya. Yang ini aja. Suaranya kedengaran? Halo? Terdengar Pak. Oke, kembali lagi. Kita akan melanjutkan materi tentang discrete Fourier transform. Jika pada materi-materi sebelumnya jadi yang ini kita langsung loncat. Kalau yang history kan sudah dari Fourier. Sekarang kita masuk yang ketiga ini. Belajar Fourier series atau deret Fourier seperti apa, persamaan matematis yang digunakan seperti apa. Kali ini kita akan membahas tentang continuous Fourier transform. Oke. Continuous Fourier transform atau transformasi Fourier continue, yang biasanya juga hanya dituliskan dengan istilah Fourier transform gitu aja. Jadi continuousnya di beberapa buku tidak digunakan. Tapi jika tidak ada keterangannya atau hanya dituliskan Fourier transform, itu biasanya dalam bentuk continue, bukan dalam bentuk yang diskrit. Oke. Pada pertemuan atau pada pembahasan materi sebelumnya kita
punya persamaan untuk Dayat Fourier, dan di situ kita punya Dayat Fourier kan sudah kita dua pelajari. koefisien yaitu AK dan PK. Nah, pertanyaan yang muncul di pertemuan sebelumnya adalah bagaimana cara kita mendapatkan koefisien Dayat Fourier tersebut. Koefisien Dayat Fourier sudah ada kan, Nah, rumus-rumusnya ada, persamaan contohnya kemarin kontinu atau maupun cara diskrit. kita untuk mendapatkan koefisien dari Dayat Fourier tersebut adalah dengan menggunakan ini continuous Fourier transform atau transformasi Fourier kontinu. Nah, ini adalah transformasi yang biasanya digunakan untuk mendekomposisi sebuah persamaan dalam domain waktu menjadi domain frekuensi dan masih dalam bentuk yang kontinu. Oke. Nah, ya jadi Untuk melakukan jadi transformasi Fourier itu kalau tadi kan ada penjumlahan dari gelombang-gelombang sinusoidal gitu ya, sinusoidal jadi gelombang kotak gitu ya. Nah, dengan transformasi Fourier dibalik ya, yang gelombang kotak itu kita mau nyari gelombang-gelombang sinusoidal tuh yang frekuensi berapa aja yang ada di dalam gelombang tersebut ya. Sama kayak di udara gitu ya. Sama kayak radio juga sama ya, radio ya. Atau gelombang suara di udara gitu. Itu kan gabungan dari gelombang-gelombang sinusoidal. Nah, itu nanti kan bisa kita tangkep, kita mau pilih ya. Mau pilih frekuensi untuk internet data umpama. Ya udah itu yang diambil, yang lain dihilangkan ya. Jadi ini lebih masuk ke telekomunikasi ya. Oke, jadi dibalik ya transformasi Fourier itu, kalau yang tadi si gelombang sinus dengan amplitude dan frekuensi tertentu dijumlah jadi suatu gelombang ya. Gelombang tertentu ya, kalau tadi kotak contohnya. Nah, dengan transformasi Fourier dibalik. Penyusun dari gelombang kotak itu gelombang sinus apa aja ya, dengan amplitude dan frekuensinya berapa aja gitu ya. Oke. melakukan transformasi ini kita punya sebuah persamaan. Nah, persamaan tersebut dituliskan dalam bentuk seperti ini. XF, maksudnya dari XF adalah sebuah fungsi X dalam domain frekuensi sama dengan integral dari minus tak hingga sampai tak hingga xt kali E pangkat J2pi ft dt. Oke, dari persamaan ini kita punya dua part. Yang pertama adalah xt dan yang kedua adalah E pangkat min J2pi ft. Xt di sini adalah sebuah persamaan dalam fungsi waktu. Jadi ini adalah persamaan yang ingin kita transformasi ke domain frekuensi. Nah, jadi itu Di sini gelombang yang mau kita, gelombang tertentu ya, yang mau kita lihat ya. Ada gelombang sinusoidal apa aja, frekuensi berapa aja ya di dalam gelombang XT tersebut ya. adalah xt sama dengan, bukan xt sama dengan ya. Xt adalah time domain. Nah, kemudian bagian selanjutnya adalah E pangkat minus J2BFT. Nah, bagian ini biasa kita sebut sebagai fungsi analisis atau analisis function dalam bentuk sinusoid. Oke, yang perlu diingat adalah continuous Fourier transform atau Fourier transform ini adalah transformasi dari time domain yang kontinu ke frekuensi domain yang juga kontinu. Jadi kita belum masuk ke bentuk diskrit. Ini adalah masih dalam bentuk kontinu. Oke. Kemudian kita punya di sini XF. Nah, X-nya di situ saya kasih double garis, itu menandakan bahwa di situ X besar gitu aja. Di sini adalah frekuensi domain atau hasil transformasi dari XT. Dan bentuknya juga masih kontinu.
Oke, selanjutnya nah di sini kalau kita tuliskan biar lebih detail, xt sebagai masukan itu ketika kita transformasi hasilnya adalah xf. Jadi kita transformasi xt di situ yang domain waktu dan continuous, kita transformasi ke domain frekuensi. Oke, itu. Kemudian selanjutnya yang perlu diketahui adalah ini persamaan xf sama dengan integral dari minus tak hingga ke tak hingga xt kali e pangkat minus c2 bft ini adalah satu persamaan yang menghasilkan satu fungsi yang kompleks atau satu fungsi kompleks. Jadi ketika kita melakukan transformasi kita hanya menggunakan satu persamaan ini, maka hasilnya adalah fungsi yang kompleks. Maksud dari fungsi yang kompleks adalah dia punya bagian yang real dan bagian yang imajiner. Real itu maksudnya nyata dan imajiner. Imajiner ya imajiner. Oke. Kita juga sebenarnya bisa menuliskan fungsi ini kalau kita bingung mengerjakan dalam bentuk kompleks ya. Kita bisa memecah persamaan ini menjadi dua persamaan. Nah, jadi kita bekerja dengan bagian nyatanya sendiri dan bekerja dengan bagian imajinernya sendiri. Jadi kita bisa menjadi dua persamaan. Masing-masing persamaannya adalah seperti ini. XA F sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga xt dikali cos 2pi ft. Dan persamaan satunya adalah XB F sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga xt kali sin 2pi ft. Nah, kita punya dua persamaan ini. Persamaan yang sebelah kiri ini adalah persamaan yang menghasilkan bagian real, dan persamaan yang di sebelah kanan ini adalah persamaan yang menghasilkan bagian yang imajiner. Nah, jadi kalau kita menggunakan dua persamaan ini berarti kita bekerja dengan masing-masing bagian, tidak mengerjakannya jadi satu. Kalau kita pakai persamaan yang sebelumnya yang atas, yang xt kali e pangkat minus c2 bft ini, kita bekerja dengan satu persamaan tapi menghasilkan hasil yang kompleks. Oke. Kemudian di sini ada batas dari integral. Di situ batasnya adalah minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, ini kalau kita integralkan jangan khawatir, maksudnya batasnya kok minus tak hingga sampai tak hingga, apakah nanti integralnya tidak susah? Enggak. Pada kenyataannya ketika kita bekerja dengan data yang sesungguhnya, nah batas integrasinya itu bukan mulai dari minus tak hingga tapi tak hingga, tapi biasanya pada batas-batas yang ditentukan karena kita bekerja dengan data yang finite maksudnya data yang terbatas. Nah, itu pada prakteknya. Oke. Jadi pada prakteknya biasanya sinyal yang kita pakai atau sinyal yang ditransformasi itu adalah sinyal yang finite atau terbatas. Contohnya adalah kita punya contoh seperti ini. Misalkan saya gambarkan aja sebuah sinyal sederhana aja. Fungsi waktu, ada sumbu horizontal terhadap waktu dan sumbu vertikal adalah sumbu amplitudenya. Misalkan saya punya sinyal seperti ini. Nah, sederhana aja seperti itu. Nah, ketika kita ingin mentransformasi sinyal ini, maka batas-batasnya adalah biasanya kita mulai dari T0.
Kemudian sampai T N-1. Oke, itu kalau kita bicara nanti ke discrete ya, tapi nggak apa-apa, ini hanya untuk mengetahui bahwa ketika kita melakukan integrasi, kita tidak selalu menggunakan batas yang minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi tergantung sinyal yang ingin kita transformasi, batasnya biasanya kita mulai dari T0 dan nanti sampai di mana sinyal itu berhenti, atau kita ingin transformasi sejauh apa, itu aja batasnya. Jadi ini adalah pembahasan tentang transformasi Fourier. Nah, untuk contoh-contohnya ini biasanya di pembahasan di sistem linear, contoh-contohnya akan lebih detail karena ini hanya semacam refresh untuk materi discrete Fourier transform, maka saya tidak sertakan contoh di sini. Oke, untuk sub materi ini saya cukupkan sampai di sini aja. Kita ketemu lagi di sub materi selanjutnya, yaitu tentang discrete time Fourier transform. Oke. Oke, terima kasih. Oke, ada pertanyaan? Ini udah direkam ya, jadi silakan videonya di-download aja ya. Terus materinya nanti materi slide-nya ini ya. Nih kalau Anda lihat di sini kan sudah ada ya, sama seperti tadi ya. XF ya sama dengan integral minus tak terhingga sampai tak terhingga XT E min J2V FT ya, sama dengan yang tadi. Nah, begitu juga dibalik ya. Kalau nyari XT-nya ya dari XF-nya bisa dicari, bisa bolak-balik ya. Oke. Yang ini juga sama nih, dari Fourier juga ada di sini ya. Ini yang deret yang CKAK itu adalah persamaan ini ya. Nanti kita bisa nyari XT-nya. Ini yang materi sebelumnya ya. Nah, nanti yang ke depan pakai ini. Jadi ini semacam contekan lah ya. Jadi secara umum Fourier analysis tools ya. Dari deret Fourier sampai transformasi Fourier baik continue maupun discrete ya. Terus di sini Anda tinggal baca sendiri ya. Penjelasan-penjelasan, contohnya juga ada. Sifat-sifatnya, contoh-contoh yang lain juga ada. Nah, ini latihan ya. Oke, impress. Dah. Ini nanti saya keselak ya. Nanti saya share di Teams ya, silakan di-download. Oke, cukup ya. Ada pertanyaan? Cukup? Belum ada, Pak. Iya. Oke, kalau Dari saya belum ada, Pak. Dari Apa? saya belum ada, Pak. Oh iya. Ini tuh ketua kelasnya Chandra ya? Lupa lagi. Apa Alip ya, lupa saya. Sinyal sistem itu Alip ya? Saya medan magnet, Pak. Tuh, makanya suka ketukar ya. Chandra. Orangnya hampir sama ini ya, medan magnet sama sinyal hampir sama orangnya. Sama Iya. banget. Enggak sama Iya. banget ya. Dua. Jadi ini Chandra ya, nggak salah ya? Ketua kelas di sinyal? Iya Pak Chandra. Chandra kan? Ya. Iya Ingetin. Pak Chandra Pak. Ingetin aja ya. Nanti saya salahin lagi. Oke, medan magnet Alip. Oke. Ada juga material, terlalu banyak kelas ya, jadi apa? Kelupaan. Oke, cukup ya. Nanti bahan selainnya saya share di Teams ya. Silakan di-download. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.